Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan solehah. Bertemu lagi dengan Ibu Mela di Sentra Akidah. Siapa yang masih ingat tepuk sentra akidahnya? Kita sama-sama ya. Sentra Akidah, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Islam, masuk surga. Allahu Akbar. Anak-anakku semua, materi kita pada hari ini adalah mengenal kisah Nabi Ismail alaihi salam. Bagaimana ceritanya? Bu Mela akan putarkan filmnya. Nanti anak-anak boleh lihat dan simak bagaimana kisahnya. Tapi sebelum itu, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, sebentar lagi akan kita saksikan bersama kisah Nabi Ismail alaihi salam. Disimak dan didengarkan baik-baik ya. Kisah masa kecil Nabi Ismail alaihi salam. Ismail adalah anak Nabi Ibrahim dari istri keduanya, yaitu Siti Hajar. Oleh karena suatu alasan, Nabi Ibrahim terpaksa meninggalkan mereka di lembah tandus bernama Faran atau Mekah. Hajar sungguh wanita yang saleh. Ketika perbekalannya telah habis dan Ismail kecil terus menangis karena lapar, ia tetap sabar dan terus berdoa kepada Allah. Ya. Hajar berusaha mencari air dan makanan untuk Ismail. Ia berlari di antara Bukit Syafa dan Marwah hingga 7 kali, namun tidak ada apapun di sana. Allah memang Maha Pengasih. Allah menjadikan sebuah mata air yang jernih dari hentakan kaki Ismail. Hajar memandang mata air itu dengan takjub seraya berseru, "Zam-zam," yang artinya berkumpullah. Sumur Zam-zam terus mengalir tanpa pernah kering. Para pedagang Arab sering singgah di sana. Mereka menghormati Hajar dan menyayangi Ismail yang sangat cerdas dan santun. Dataran tandus itu kini berubah menjadi subur dan ramai. Setelah bertahun-tahun, Nabi Ibrahim memutuskan untuk mengunjungi Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim bersyukur Ismail tumbuh menjadi pemuda yang saleh. Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim melalui sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim menyembelih Ismail sebagai bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ismail dengan tegas berkata bahwa ia siap dikorbankan. Hajar pun ikhlas menyerahkan Ismail kepada Allah. Ketika itu, iblis datang dan berusaha menggoyahkan iman mereka. Namun usaha iblis gagal. Ketakwaan Nabi Ibrahim dan keluarganya tidak tergoyahkan. Allah kemudian menyelamatkan Ismail dan menggantinya dengan seekor domba yang sangat gemuk. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim dan keluarganya semakin taat pada Allah. Itulah tadi kisah tentang Nabi Ismail alaihi salam. Dan dari kisah Nabi Ismail ini, Allah kemudian memerintahkan semua umat Islam untuk berkurban setiap tanggal 10, 11, 12, atau 13 Zulhijjah yang kita kenal sebagai Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Oke, barusan tadi sudah Bu Mela putarkan videonya ya. Nah, anak-anak semua sudah tahu kisahnya Nabi Ismail? Nanti boleh anak-anak ceritakan kembali bersama ayah dan bunda.
Dan sekarang tugas anak-anak adalah menggambar domba. Oke, selamat mengerjakan. Bye-bye semuanya. Wassalamualaikum.